Puji Tuhan, haleluya. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali hari ini. Tentu semua karena anugerah Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi diisi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh diberkati dan kita boleh ditolong olehnya dalam melakukan firman Tuhan, dan juga hamba-Nya diurapi dengan urapan yang khusus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan beri kesempatan kami kembali untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua waktu kami mendengar firman-Mu, kami diberikan hikmat pengertian oleh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, bahkan lebih daripada itu, kami ditolong oleh-Mu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari pada hari ini, lewat video khotbah pada kali ini. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, saya senantiasa berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, menolong, memberkati, dan juga memberikan kita semua tubuh yang sehat dan kuat, dan juga dalam perlindungan Tuhan kita berada senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita akan lihat sama-sama Alkitab kita yang terambil dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Surat Filipi pasal yang keempat ayat 8. Saya akan baca buat kita semua ayat ini. Surat Filipi pasal 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam sebuah penjara di kota Roma. Pada waktu itu kita dapat membayangkan, saudaraku, bagaimana ketika seorang berada di sebuah penjara, atau bagaimana keadaan seseorang ketika berada di dalam sebuah penjara, saudaraku. Tentunya bukanlah hal yang mengenakan, tentunya bukanlah hal yang menggairahkan, saudaraku, karena memang di dalam sebuah penjara itu seseorang segala sesuatunya dibatasi, ya, di ruang yang sempit, mungkin di tempat yang kecil. Jadi untuk melakukan segala sesuatu rasanya itu saja, saudaraku. Dan juga ada perasaan jenuh, ada perasaan bosan, mungkin juga ada perasaan ingin bebas, saudaraku, seperti orang lain yang ada di luar penjara, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat di sini keadaan seseorang apabila dalam sebuah penjara, sudah tentu, sudah pasti mungkin ada rasa tertekan, ada rasa macam yang berkecamuk dalam hatinya, saudaraku. Ingin itu dan sebagainya, tapi tidak bisa melakukan karena dibatasi oleh tempat dan juga oleh waktu, saudaraku, karena memang sedang berada di dalam sebuah tahanan atau dalam sebuah penjara, saudaraku. Tetapi yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah hal yang berbeda, saudaraku, hal yang luar biasa. Paulus mampu menulis surat kepada jemaat di kota Filipi pada waktu itu dengan kata sukacita yang berulang-ulang, saudaraku, sehingga kita bisa menemukan ada 16 kali kata sukacita. Ya, ada 16 kali kata sukacita di dalam surat Filipi ini, saudaraku, yang saudara Bapak Ibu bisa temukan di sana. Jadi tema daripada surat Filipi ini adalah sukacita, saudaraku, karena ada 16 kali kata sukacita di dalam surat Filipi yang Bapak Ibu saudara dan saya bisa temukan. Jadi ini hal yang luar biasa ketika Paulus berada di dalam sebuah penjara, namun dia bisa bersukacita. Ada sukacita sejati dari Allah yang melimpah-limpah, saudaraku, sehingga dia menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Filipi dengan kata-kata sukacita. Bersukacitalah senantiasa, seperti itu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Paulus dalam situasi dan keadaan yang mungkin tertekan di dalam sebuah penjara, tapi mampu mengekspresikan, mampu melawan, mampu membangkitkan gairah hidupnya, semangat hidupnya, saudaraku, untuk melawan sesuatu yang menekan mungkin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini supaya kita juga belajar dari surat Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, kudus, dan juga yang patut dipuji, dan segala kebaikan, saudaraku, pikirkanlah itu semua. Paulus katakan ini kepada jemaat di kota Filipi supaya mereka bisa merasakan apa yang Paulus rasakan pada waktu itu, apa yang Paulus lakukan pada waktu itu, ya saudara. Untuk melawan segala sesuatu yang menekan hidupnya, dia mampu membangkitkan semangat hidupnya, dia mampu memotivasi dirinya, saudaraku. Itu artinya Paulus berdamai dengan dirinya sendiri, saudaraku. Sebelum dia bisa berdamai dengan situasi dan keadaan, sebelum dia bisa berdamai dengan orang lain, dia berdamai dengan dirinya sendiri, saudaraku. Mungkin ada perasaan-perasaan yang mengganggu dalam hati dan pikirannya, ada perasaan ingin marah, perasaan jengkel, perasaan kecewa, perasaan khawatir dan takut, itu Paulus kalahkan.
Itu Paulus lawan dengan cara dia berdamai dengan dirinya sendiri, saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang besar, saudaraku, yang harus dimengerti oleh jemaat Tuhan, oleh setiap orang percaya, bahwa setiap orang percaya harus berdamai dengan dirinya sendiri. Maka orang percaya mampu berdamai dengan situasi dan keadaan, mampu berdamai dengan orang lain, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita melihat ada banyak kesulitan demi kesulitan. Hari-hari terakhir ini di sekitar kita ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita khawatir, yang bisa membuat kita marah, yang bisa membuat kita kecewa, yang bisa membuat kita takut, saudaraku. Dan kita perlu berdamai dengan semua situasi dan keadaan ini, dan kita perlu berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, saudara. Tapi itu semua bisa dilakukan pada waktu kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri, saudara. Iya, berdamai dengan diri kita sendiri. Ini kuncinya. Berdamai dengan diri kita sendiri, saudaraku. Ini hal yang perlu dan sangat perlu sekali. Tuhan ingin menolong saudara dan saya. Tuhan ingin memberkati saudara dan saya untuk bisa mengatasi badai, untuk bisa mengatasi segala sesuatu yang datang dari luar, saudaraku. Segala gangguan, cobaan, segala goncangan dari luar. Tuhan ingin menolong saudara untuk bisa dapat menghadapi itu semua. Tapi kuncinya adalah kita, saudara dan saya, harus berdamai lebih dulu dengan diri kita sendiri. Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, itu artinya Paulus katakan bahwa pikiranmu, hatimu harus lebih diubahkan lebih dulu. Maksudnya harus berdamai dengan pikiran hatimu sendiri, saudara. Supaya kita mampu berdamai dengan orang lain, supaya kita mampu berdamai dengan situasi dan keadaan, saudaraku. Di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi emosi, saudaraku. Tapi pada waktu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita mampu menerima semua keadaan ini dengan baik, saudaraku. Pada waktu saudara Bapak ini kasih Tuhan bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita mampu mengatasi setiap badai cobaan yang datang di kehidupan kita, saudaraku. Hari-hari ini mungkin ada banyak hal-hal yang menggemparkan kita, ada banyak kabar yang menakutkan kita, ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Tapi pada waktu kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita mampu menghadapi badai tersebut, saudaraku. Pada waktu kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan tenang di dalam hadirat Allah. Kita bisa stand firm in the Lord, kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, saudaraku. Pada waktu kita berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita akhirnya mampu menghadapi setiap godaan, cobaan, terpaan badai yang datang di depan kita. Pada waktu kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan tenang menghadapi semuanya itu, saudaraku. Kita akan mampu menghadapi semuanya itu, saudaraku. Seperti Paulus yang ada dalam sebuah penjara, tapi dia mampu bersukacita, dia mampu mengucap syukur, dia mampu berdoa kepada Tuhan karena dia sudah lebih dulu berdamai dengan dirinya sendiri, saudaraku. Jadi akhirnya, saudara-saudara, kata Paulus, pikirkanlah semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang suci, yang adil, yang patut dipuji, dan segala kebaikan. Pikirkanlah semuanya. Artinya, Paulus ingin saudara dan saya berdamai dengan diri kita sendiri. Pikiran hati yang mau marah, pikiran hati yang mau kecewa, pikiran hati yang mau khawatir, pikiran hati yang mau takut, pikiran hati yang ingin memberontak terhadap segala sesuatu, kita kalahkan dulu, saudaraku, dengan cara berdamai dengan diri kita yang maunya seperti itu tadi. Sehingga akhirnya kita mampu berdamai dengan semua orang. Saudaraku, saya percaya saudara dan saya tidak bisa mengampuni orang lain kalau saudara dan saya tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Lebih dulu, saudara. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, saudara tidak akan bisa menerima semua keadaan yang terjadi hari-hari ini. Goncangan-goncangan yang terjadi, badai taufan yang datang ke kehidupan kita, kita nggak akan mampu terima, kita nggak akan mampu menghadapinya pada waktu kita tidak berdamai lebih dulu dengan diri kita sendiri, saudaraku. Jadi Bapak Saudara Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua dengan kuasanya. Asalkan Bapak Saudara dan saya ingin berdamai lebih dulu dengan diri kita sendiri. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur. Kami telah dengar firman Tuhan yang boleh mengubahkan hidup kami, untuk kami bisa mengatasi badai taufan dan kehidupan kami. Lebih dulu kami mau lakukan berdamai dengan diri kami lebih dulu, Tuhan. Berdamai dengan pikiran hati kami, dan berdamai dengan hidup kami lebih dulu, Tuhan, supaya kami mampu berdamai dengan orang lain. Kami juga mampu berdamai dengan situasi dan keadaan, sehingga akhirnya Tuhan menolong kami semua, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih buat firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.